Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anjani, saya peserta CGP Angkatan 9 dari Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terdapat pertanyaan pemantik yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya harus berperan untuk menjadi guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut diantaranya menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan adanya disiplin positif, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi internal bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Seorang guru idealnya harus mampu menempatkan dirinya sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tahapan tersebut diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada anak. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Awalnya saya menganggap hanya ada konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan anak. Tetapi untuk mengatasi kesalahan tersebut, anak dituntut untuk melakukan restitusi. Dalam restitusi, guru membantu murid untuk menemukan masalahnya dan mencari jalan keluarnya. Pemberian reward tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas bersifat menghukum, mengurangi ketepatan dan ketergantungan, melakukan kebaikan karena motivasi eksternal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan diri saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya juga harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani murid yang sering mengambil makanan temannya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sehingga murid dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus menerapkan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau.
Perasaan saya saat itu selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman apabila murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang karena murid dapat menyadari kesalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Memang sebetulnya secara tidak sadar saya pernah melakukan segitiga restitusi. Namun ketika dahulu belum mengenal istilah-istilahnya. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, untuk menanyakan keyakinan belum sepenuhnya dilakukan karena murid cenderung pasif. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya lebih penting adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah dan menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih.